prostaglandin, sitokin, dan interleukin. Definisi analgetik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif, mampu meringankan dan menekan rasa nyeri melalui penghambat reseptor terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid. Reseptor lain yang terlibat dalam pemerosotan nyeri dan melalui penghambat pembentukan prostaglandin digunakan untuk mengurangi rasa sakit, bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Penggolongan analgetika terdiri dari analgetika opiat dan analgetika non-opiat. Analgetika opiat merupakan kelompok obat yang memiliki sifat seperti opium yang digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri. Contohnya morfin, kodein, oxycodone, hidromorphon, nalbuphine, eperitin, fentanyl, petadol, tramadol, dan tapentadol. Ini adalah skema penggolongan analgetika opiat. Analgetika non-opiat memiliki target aksi pada enzim siklooksigenase yang berperan dalam mediator nyeri, salah satunya prostaglandin. Contohnya 1 golongan AINE, yaitu aspirin, paracetamol, asamifenamat, natrium diklofenat, dan piroxicam. 2 analgesik tipe antikonvulsan, contohnya gabapentin, carbamazepine. 3 golongan NMDA antagonis, contohnya ketamin, dextromesorphan. 4 analgesik tipe antidepresan, contohnya amitriptilin, duloxetin. 5 golongan relaksan otot, contohnya cyclobenzarpin dan baclofen. Mekanisme kerja analgetik. 1. Analgetika opiat dengan cara menghambat adenilasikase dari neuron hingga terjadi penghambatan sintesis CAMP atau siklis adenosin monofosfat. Selanjutnya menyebabkan perubahan keseimbangan antara neuron noradrenergik, serotonik, dan kolinergik. 2. Analgetika dan opiat dengan cara memblok pembentukan prostaglandin dengan jalan menginhibisi enzim COX pada daerah yang terluka. Dengan demikian mengurangi pembentukan mediator nyeri. Opioid. Naturally, the opening of presynaptic calcium channels enhances the calcium influx into the nerve cells. Calcium ions stimulate the release of excitatory neurotransmitters from their Serge vesicles. These neurotransmitters cross the synaptic cleft and bind to their postsynaptic receptors, where they initiate cascades of reactions that mediate pain sensation. Binding of opioids such as morphine to their internal opioid receptors disturb the neuronal membrane action potential, which results in the blocking of calcium channels. A decrease in external calcium influx will significantly attenuate the pain sensation in transportation. On the other hand, efflux of potassium ions from the pain nerves hyperpolarizes the cell membrane and decreases the activity of pain innervation. However, this process is naturally slow.
Binding of opioids to their postsynaptic receptors significantly enhances the potassium efflux and hyperpolarization process. This leads to a significant suppression of pain signal transportation and sensation. Opioids are usually classified into three major groups. Strong opioids for severe pains such as morphine, meperidine, also called pethidine, and fentanyl. Moderate opioids such as codeine and oxycodone. And weak opioids such as propoxyphene. Obat-obat golongan analgesik opiat. Satu, morfin. Mekanisme kerja obat dengan cara aktivasi reseptor opioid diperkirakan mencetuskan kopling atau penggabungan protein G. Hal ini akan menyebabkan inhibisi aktivitas adenilasi fase, penutupan kanal ion kalsium, dan pembukaan kanal ion kalium, serta aktivasi fosfokinase C dan fosfolipase C beta. Menutupnya kanal ion kalsium akan menghambat pelepasan neurotransmitter oleh neuron presinap, sedangkan pembukaan kanal ion kalium akan memicu hiperpolarisasi yang menghambat neuron presinap. Mekanisme inilah yang diperkirakan menyebabkan efek morfin, termasuk efek analgetik. Efek sampingnya idiosinkrasi, alergi, mual, muntah, konstipasi, ketidakseimbangan hormon, dan depresan sistem saraf pusat. Interaksi obat yaitu 1. Obat yang dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat, contohnya sedatif, hipnotik, dan anestesi umum, dapat meningkatkan resiko depresi napas. 2. Analgesik yang mengandung opioid, agonis atau antagonis, contohnya nalbuphine. 3. Obat anti diare dan antipasmatik, misalnya loperamid, dapat meningkatkan resiko konstipasi. Contoh sediaan yang ada di pasaran yaitu morfin 9 hidrolorfinokodon. Kodein. Mekanisme kerja obat merupakan agonis opiat di sistem saraf pusat. Obat ini bekerja selektif pada reseptor MU, tapi dengan aktivitas jauh lebih lemah daripada morfin. Efek sampingnya drowsiness dan konstipasi. Interaksi obat 1. Menimbulkan efek samping yang berpotensi fatal jika dikonsumsi dengan golongan mau. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu kodein 15 mg dan nalbuphine. 3. Tramadol. Mekanisme kerja selain bertindak sebagai agonis reseptor opioid, juga berperan sebagai inhibitor pengambilan kembali serotonin dan neuroepinefrin serta antagonis reseptor NMDA. Efek sampingnya yaitu pusing, sakit kepala, kantuk, mual, muntah, konstipasi, mulut kering, dan berkeringat. Interaksi obat 1. Dapat menurunkan efektivitas serum dengan carbamazepine. 2. Meningkatkan efek antidepresan dari neuroepinefrin atau lithium. Contoh sediaan yang ada di pasaran yaitu Camigesik, Corsadol, Dolgesik, Dolana, Forgesik, Orasik, Radol, dan Tramafol. 4. Miperidin atau petidin. Mekanisme kerja akan mengaktifkan reseptor opioid
di susunan saraf, pusat, dan tepi, menahan keluarnya neurotransmitter, serta mengurangi aktivitas neuron pasca sinaps sehingga menghambat impuls nyeri. Efek sampingnya, rasa ngantuk, lelah, atau lemas, sakit kepala, kebingungan, impotensi, rasa cemas, kejang, depresi, kram perut, tremor, dan sindrom serotonin. Interaksi obat, kombinasi dengan antidepresan dapat menimbulkan sindrom serotonin. Contoh sediaan yang ada di pasaran yaitu Fosfedin. Fentanyl. Mekanisme kerja, bekerja dengan cara mengubah respon otak dan sistem saraf pusat terhadap rasa sakit. Efek sampingnya diare, mual, konstipasi, bingung, mengantuk, dan astenia. Interaksi obat dengan amiodarone, chlorpromazine, obat penenang, phenobarbital, obat antidepresan golongan SSRI, dan amonium klorida. Contoh sedia yang ada di pasaran yaitu fentanyl dan Durogesic. Obat-obat golongan analgetik non-opiat. Contoh obat yang berada di pasaran yaitu alfagesic, alfamol, diogesic, bodresin, cetapin, propanol, danamol, viridol, salmol, dan bentra. 2. Aspirin. Mekanisme kerja yaitu melalui inhibisi enzim siklooksidinasi 1 dan 2 secara irreversibel sehingga menurunkan produksi prostaglandin dan derivatnya yaitu tromboksan A2. Efek sampingnya, gangguan pada saluran pencernaan menyebabkan anemia hemolitik. Penggunaan dosis besar bisa menyebabkan tinnitus atau telinga berdenging, urin berwarna gelap, dan mata dan atau kulit berwarna kuning. Satu, golongan AINE yaitu paracetamol, aspirin, natrium diklofenat, ketorolac, dan etodolat. Mekanisme kerja dengan cara menurunkan aktivitas enzim siklooksigenase, menurunkan sintesa prostaglandin di jaringan perifer dan sistem saraf pusat, menurunkan sensitivitas ujung saraf dan transmisi nervivasi pada sistem saraf pusat. Satu, paracetamol. Mekanisme kerja, bekerja di pusat saraf dengan mempengaruhi ambang batas sakit dengan menghambat enzim siklooksigenase, COX1, COX2, dan COX3 yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin. Substansi yang bertindak mengatur rasa sakit dan diketahui juga sebagai regulator panas pada hipotalamus. Efek samping, mual, sakit perut bagian atas, gatal-gatal, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat, kuning pada kulit dan mata. Interaksi obat. 1. Konsumsi paracetamol bersama dengan kolestiramid dapat mengakibatkan penurunan penyerapan paracetamol. 2. Konsumsi bersama dengan rifampicin dan beberapa antikonvulsan, contohnya phenytoin, phenobarbital, dapat menurunkan kadar paracetamol di serum. Interaksi obat yaitu dengan obat antiinflamasi menyebabkan pendarahan dan toksisitas saluran cerna. Contoh sediaan yang beredar yaitu aspilat, aspitot, prokadin, restor, tromboaspilat, dan astaria. 3. Natrium diklofenat. Mekanisme kerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin yaitu zat memicu reaksi peradangan dalam tubuh. Efek sampingnya, gangguan pada saluran gastrointestinal,
anemia, dan reaksi dermatologis. Interaksi obat dengan obat antikoagulan, dengan obat kortikosteroid, dengan obat serotonin reuptake inhibitor atau SSRI akan menyebabkan resiko pendarahan lambung meningkat. Contoh sediaan yang beredar yaitu Cataplam, Cotin DCL, Neuremasil, antiinflamasi, dan Nilaren. Dua, analgetik tipe antikonvulsan yaitu carbamazepin, gabapentin, dan pregabalin. Mekanisme kerjanya berhubungan dengan penghambatan influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal, menurunkan eksitabilitas serat saraf perifer yang teriritasi dan yang mengalami cedera. Pregabalin, mekanisme kerja dengan cara menghambat influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal. Efek sampingnya yaitu mengantuk, pusing, gangguan keseimbangan, edema paru, tremor, vertigo, dan pandangan kabur. Interaksi obat yaitu 1. Meningkatkan risiko angioderma jika digunakan dengan obat ACE inhibitor. 2. Meningkatkan efek lorazepam. Contoh sediaan yang beredar yaitu Aplion, Vertica, Lyrica, Comatic, Pregabalin, Prelin, dan Propilen. Antagonis reseptor NMDA yaitu ketamin, mematin, dextromethorphan, amantadin, dan ion magnesium. Mekanisme kerja 1. Menghambat reseptor NMDA yang berperan meningkatkan intensitas nyeri, pembentukan nyeri neuropati, dan nyeri yang resisten terhadap opiat. Memodulasi pemerhatikan sensor nyeri di saraf pusat. 1. Ketamin. Mekanisme kerja bekerja sebagai antagonis dengan cara menghambat efek membran eksitatori neurotransmitter asam glutamat pada subtipe reseptor NMDA. Efek sampingnya yaitu hipertensi, gangguan jantung, takikardi, kejang, dan gangguan penglihatan. Interaksi obat 1. Dapat meningkatkan risiko gangguan sistem saraf pusat dan pernapasan jika digunakan dengan obat penenang seperti diazepam. 2. Dapat meningkatkan risiko hipertensi jika digunakan dengan hormon tiroid seperti levothyroxine. Contoh sediaan yang beredar yaitu Depanet dan Ketalar. 4. Analgetik tipe antidepresan yaitu antidepresan dosis, contohnya amitriptilin dan nortriptilin. 2. Inhibitor pengambilan kembali serotonin dan neuroepinefrin, contohnya duloxetine dan venlafaxine. Amitriptilin. Mekanisme kerja menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan neuroepinefrin hingga meningkatkan kadar keduanya di saraf tulang belakang. Aktivasi reseptor alfa adrenergic pada pestrasinat menyebabkan penekanan nyeri. Efek sampingnya yaitu penglihatan kabur, gelisah, diare, linglung, anoreksia, kebotakan, dan aritmia. Interaksi obat 1. Meningkatkan resiko sindrom serotonin yang berakibatkan meningkatkan kerja sel saraf dan mengancam nyawa jika dikonsumsi dengan dinezolid, fentanyl, lithium
meningkatkan kadar obat dalam darah jika dikonsumsi dengan methylprednison, cimetidine, dan antagonis kalsium. Contoh sediaan yang beredar yaitu amitriptilin hidroklorida.